Lilin Advent kedua sudah dinyalakan, memberikan kepada kita kekuatan iman bahwa janji Tuhan pasti. Orang-orang Israel menantikan kedatangan Mesias yang pertama. Kita merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saudara siap muji Tuhan? Lambaikan tanganmu kalau saudara siap muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang di atas. Haleluya. Banyak hal yang buat dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Hanya Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang tahu segala yang kita perlukan. Mari kita bersyukur sama Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan selalu baru setiap hari. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kita perlukan, segala yang ku perlu. Kasih-Nya sempurna, kasih-Mu sempurna. Amin. Yang dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kasih setia. Amin. Di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami tahu, dimanapun kami berada, kehendak keadaan kami, kondisi kami, apapun itu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, sesungguhnya kami takut. Sesungguhnya kami khawatir atas segala hal yang sedang kami alami. Kami tidak tahu apa yang kami akan alami di depan nanti. Kami tidak bisa melihat ke depan, tapi kami percaya Tuhan, kami menggantungkan harapan kami sepenuhnya 100% ke dalam tangan-Mu. Karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan, Allah kami sanggup menolong kami. Allah yang sempurna, Allah yang nyata dalam hidup kami. Setiap rancangan-Mu tidak ada yang gagal, janji-Mu tidak ada yang gagal Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa taat, senantiasa setia sama Tuhan. Dan meskipun kami tidak setia, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu setia kepada kami. Haleluya. Dan tidak ada hal yang kami takuti dalam kami menjalani hidup ini. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan. Ketika hati kami terbuka untuk Tuhan, Tuhan taburkan setiap puji-pujian terkhusus firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika kami keluar dari ruangan ini kami mendapatkan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Yang
Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang ragu-ragu boleh diteguhkan. Bahkan yang belum percaya pagi hari ini boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih buat gereja ini, di mana kami boleh diproses, boleh terus bertumbuh Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang lemah, kami orang yang berdosa. Tapi kami bersyukur karena janji Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kami dari segala dosa dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami tahu ada konsekuensi dari dosa. Tapi kami siap hadapi itu Tuhan. Karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Ketika kami jatuh pun kami tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan beserta dengan kami menopang kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pendeta yang firman. Percaya apapun yang keluar dari mulutnya berasal daripada Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja yang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terus Engkau tanamkan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Ya ketika mereka besar nanti, mereka boleh menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mengatakan, sungguh Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Berkati setiap penata layan, setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila ada kuasa gelap roh jahat yang hendak mengganggu kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, mengganggu konsentrasi kami. Kami bersehati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Berikan sorak-sorai buat dia sebelum saudara duduk. Silahkan tengok kiri kanan. Lambaikan tanganmu, gak usah salam. Lambaikan tanganmu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gloria, Allah ditinggikan di atas segalanya. Mari kita datang bawa pujian. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama-Mu memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan
Saudara semangat untuk puji Tuhan. Berikan sekali sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi dong berikan sorak-sorainya. Haleluya. Karena Dia yang lahir untuk kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas. Sekali lagi katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat. Bapak Ibu, waktu nyanyi lagu Dia lahir untuk kami ini lagunya begitu semangat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nyanyi begini, Dia lahir untuk kami, Dia. Bapak Ibu, aduh mana semangatnya Bapak Ibu, haleluya. Mau berdansa bersama dengan kita semua? Amin. Angkat tanganmu yang mau berdansa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan haleluya. Ternyata bisa juga Petra. Siapa bilang yang di tempat lain lebih luar biasa, di sini juga luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar kesaksian pujian dari paduan suara Petra.
Bapak Ibu sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan, buat KOR. Paduan suara Gereja Petra Indonesia. Luar biasa, is amazing. He is amazing. And you guys are amazing. Bapak Ibu nyanyi 3 menit, latihan 3 bulan. Bapak, that's life. That's life. If you want to sing perfectly, kalau Bapak Ibu mau nyanyi seperti ini dengan sempurna, ada satu proses yang kita harus lalui. Begitu juga hidup kita, kalau Bapak Ibu mau lihat hidup Bapak Ibu di depan begitu sempurna, begitu luar biasa. Jadi sekarang Bapak Ibu harus menabur. Dan Bapak Ibu akan menuai. Jadi jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti berproses di dalam Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang dalam proses, saya percaya proses itu akan mempunyai sesuatu yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa rasakan nanti. Dan Bapak Ibu bisa lihat luar biasa ya. Makanya firman Tuhan mengatakan, saya tahu sekarang karena dilihat dari belakang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Kata depannya dimulai dengan kata-kata, saya tahu sekarang. Dulu gak tahu saudara, tapi sekarang saya tahu. Mereka juga bilang saya tahu sekarang. Kalau saya berlatih dan berlatih. Hasilnya begitu sempurna. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat paduan suara Gereja Petra. Kita berikan sorak-sorai terus Bapak Ibu supaya dia lebih sering berlatih dan lebih sering tampil. Karena Bapak Ibu gak tahu kan bagaimana prosesnya, bagaimana susahnya, bagaimana bagi jadwalnya, bagaimana mereka harus berkorban. Ada acara keluarga, katanya saya gak bisa latihan di sini begini dan lain sebagainya. Sampai tadi pagi pun mereka masih nervous. Fit, ini kapan saya naiknya? Nervous saudara, nervous. Tapi ketika di sini, ketika hati kita senantiasa memuji Tuhan, kita yang tidak sempurna akan Tuhan sempurnakan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu, karena cintanya Tuhan Yesus, dia boleh lahir ke dunia ini. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, yang kau pinta bukanlah harta. Dia mau hati saudara, hati yang sederhana, lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Ini lagu baru saudara, mari kita latih terus. Saya percaya lagu ini luar biasa.
Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang terima kasih Tuhan, lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, karena cintanya buat saudara dan saya, Yesus datang ke dunia. Ini bukti Natal. Ini Natal kita. Haleluya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Berikan sorak-sorai buat Dia. Jadi Bapak Ibu ingat Natal ini, karena cintanya buat saudara dan saya. Mari kita sama-sama katakan dalam hati kita dan dengan suara kita, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau mau lahir buat kami di atas kayu salib. Terima kasih sudah menopang kami. Terima kasih sudah menolong kami. Dan terkhusus terima kasih sudah menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Terima kasih Tuhan.
lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu. Kau lebih tahu. Benar Tuhan, yang terbaik bagiku. Engkau yang lebih tahu. Dan Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Thank you Jesus. Berserah, Amen. ku percaya, Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Nyanyikan dengan imanmu, karena hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan Dia yang sanggup pulihkan hidupmu. Amin. berserah, ku percaya, hanya Yesus Penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
percaya hanya Yesus penolong yang ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang katakan hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Waktu kami bersukacita, kami harus bersyukur di dalam Kristus. Dan pada waktu kami mengalami kesulitan, kami harus bertekun dan berharap pertolongan juga hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, saat demi saat, baik melalui puji-pujian maupun melalui firman-Mu, kami diingatkan untuk berjalan terus bersama dengan Engkau. Oleh karenanya ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu pujian Sakaria. Pujian yang disampaikan oleh Sakaria segera setelah anaknya yaitu Yohanes lahir. Yang puji-pujian yang muncul dalam bentuk syair mulai ayat 68 sampai dengan ayat yang ke-79. Ada 12 ayat itu nanti kalau kita lihat. Tetapi dari 12 ayat itu hanya 2 ayat yang dia pakai untuk bersukacita di dalam anaknya yang lahir. Selebihnya lebih banyak berbicara tentang Yesus yang belum lahir. Luar biasa. Mari kita membacakan bagian itu, Injil Lukas pasal pertama mulai ayat 67 sampai dengan ayat 79. Saya akan baca secara perlahan-lahan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniakan kita. Supaya kita terlepas dari musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidupnya. Ayat 76. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kalau diperhatikan tadi hanya ayat 76 dan 77 berbicara tentang Yohanes.
hai dan engkau anakku. Tetapi ayat 78 kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan, yang mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Saudara, satu kali ketika saya di Singapura harus mendampingi anak saya main-main di Universal Studio ya. Saya salah ngantri sama anak-anak. Ternyata masuk jet coaster yang gelap gulita. Tapi mau mundur sudah tidak bisa. Antrian udah panjang. Melawan arus itu susah. Tapi maju menakutkan. Tapi di dalam ketakutan seperti itu terpaksa harus maju terus. Sampai ketika gilirannya. Ya ampun Tuhan. Saya ini bukan lagi 17 tahun. Sudah 60 tahunan. Masuk lorong yang gelap. Mulai naik pelan-pelan. Tuhan pasti sebentar lagi terjun habis-habisan. Dibanting ke kanan, dibanting ke kiri, tidak pernah tahu akan kemana ini kereta berbelok. Kalau jet coaster, roller coaster yang bukan di lorong gelap masih ngerti minimal. Oh sebentar ke kanan, oh sebentar ke kiri, oh sebentar lagi putar 360 derajat. Ini tidak ngerti sama sekali. Hanya dengan iman, ketakutan, menantikan selesai sudah permainan yang mahal tapi menakutkan. Hidup bagaikan seperti itu. Hidup Sakaria bukan sebuah kehidupan yang gampang. Sekalipun dia adalah seorang imam. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi dibacakan dalam ayat yang ke-67, walaupun itu baru introduction tetapi bukan bagian dari rasa syukur Sakaria, itu dikatakan dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Nah, kata dan ini sendiri mempunyai makna yang sangat dalam yang mempunyai konsekuensi dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dialami oleh Sakaria. Minimal kata dan ini adalah bagian daripada kelanjutan. Ya. Setelah sekitar 1 tahun, Sakaria itu hidup di dalam kebisuan. Di dalam kebisuan dia sampai menanti anaknya ini lahir. Kesempatan yang luar biasa bagi dia untuk merenungkan hidup dia secara pribadi. Dan saya percaya salah satu yang disadari oleh Sakaria adalah betapa bodohnya dan dekilnya hatiku ini. Nyata-nyata malaikat Tuhan tiba-tiba muncul di hadapannya, memberitahu bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Dia tidak percaya. Bukankah ini sebuah kebodohan dan kedekilan hati? Sementara dia adalah seorang imam. Sepanjang dia bisu itulah yang terus menerus dia renungkan. Ketika dia mungkin sambil menepuk dada gitu menyesalin kebodohannya. Istrinya Elizabeth cuma geleng-geleng kepala. Pasti nyesel lagi. Pasti nyesel lagi. Dan pasti nyesel lagi. Dilatar belakangi oleh 9 bulan. Merenung keadaan seperti inilah. Sekarang dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan memuji Tuhan. Sosok apa artinya jikalau sekarang ini hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, jikalau sebelumnya tidak pernah sadar bahwa hidup kita itu di hadapan Allah. Kehilangan banyak hal. Apa gunanya sekarang ini merasa aku ini penuh sukacita dipenuhi dengan Roh Kudus jikalau sebelumnya kita tidak pernah merasa bahwa di hadapan Tuhan kita ini tidak layak. Dan bahkan apa gunanya hari ini kita merasa dipenuhi dengan Roh Kudus jikalau tidak pernah sadar tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita tidak mungkin mengerti anugerah Allah yang begitu besar.
Lah wong malaikat yang ngomong aja Zakaria tidak percaya kok. Apalagi yang ngomong cuman pendeta ya kan ya. Tidak mau ngaku. Benar kalau kita mau jujur. Mau baca Alkitab, mau pendeta siapapun yang berkhotbah. Kalau bukan pada hakikatnya Roh Kudus yang bekerja. Semua itu cuma berlalu dan berlalu. Itu sebabnya biarlah hari ini kalaupun setelah meninggalkan tempat ini hati kita penuh dengan sukacita, kita katakan itu karena Roh Kudus. Dan itulah yang ditulis di dalam ayat yang ke-67. Dan Zakaria. Selama 9 bulan dia merenungkan betapa dia seperti itu. Tetapi yang kedua ketika dia merenungkan selama 9 bulan di dalam kebisuannya. Saya percaya dia bukan kecuali menarik dari sisi negatif tadi, menarik dari sisi positif. Puji Tuhan. Rupanya saya ini dipersiapkan untuk mengingatkan kepada seluruh umat Israel. Tentang janji Allah di dalam Abraham. Maka itu sebabnya aku mengalami hal yang persis sama. Hampir sama dengan Abraham. Bukankah janji Allah dimulai kepada pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak punya anak, bahkan yang sudah menopause. Bahkan yang mengambil keponakannya sebagai anak angkatnya. Yaitu Abraham. Yaitu Lot. Tetapi ternyata yang diharap-harapkan oleh Abraham, Lot menjadi ahli warisnya. Ternyata bukan itu. Karena kemudian Lot yang sudah menjadi anak angkatnya minggat, meninggalkan dia. Dan puji syukur, dia sekarang mempunyai anak kandung. Walaupun dari selirnya. Yaitu Ismail. Tetapi di luar dugaan dia, bukan Lot, bukan juga Ismail. Bahkan bukan Ishak. Tetapi Yesus Kristus itulah menjadi janji yang paling penting daripada Allah kepada Abraham. Luar biasa. Di antara bukan dan bahkan ada yang lebih luar biasa. Itu sebabnya saya katakan bahkan bukan Ishak, tapi Yesus Kristus. Pengalaman Abraham inilah yang seolah-olah pada peristiwa kehidupan Zakaria diulang kembali menjadi semacam sayup-sayup gema yang terdengar. Supaya setiap orang Israel tahu janji Abraham sudah digenapi dan segera akan digenapi ketika Yohanes lahir. Di dalam pemahaman yang seperti inilah itu sebabnya kemudian ketika tadi dikatakan penuh dengan Roh Kudus setelah merenung kebodohan dan kekotoran hatinya. Setelah merenung bahwa dia dipakai oleh Tuhan sebagai semacam peringatan, gema tentang perjanji Allah kepada Abraham. Dia membuka rasa syukurnya dengan mengatakan terpujilah Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Bahkan dikatakan ayat 73 yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Saudara, hidup Zakaria ini seperti yang tadi saya katakan, bahkan hidup seluruh umat Israel pada waktu itu. Bagaikan memasuki roller coaster yang gelap gulita. Tuhan sudah 400 tahun lamanya kami kembali dari pembuangan. Tuhan sudah 400 tahun lamanya yang dulu belum pernah terjadi. Kami mentaati firman Tuhan.
tidak pernah lagi menyembah berhala. Taurat Tuhan kami genggam erat-erat. Sewaktu saya naik roller coaster yang gelap gulita itu, walaupun sebetulnya sudah ada ikat seatbeltnya, sudah ada penahannya lagi, tapi masih pegang tangan kencang, padahal tangan itu tidak ada gunanya. Mau lepas tangan juga tidak akan terbanting-banting, tidak akan terlontar dari kursi. Ya kan? Tetapi ketakutan itu membuat saya memegang kursi itu kencang-kencang. Bangsa Yahudi memegang Taurat kencang-kencang tetapi tidak ada apa-apanya. Tidak mendatangkan keselamatan. Karena keselamatannya bukan soal Taurat. Tetapi itu bagi mereka seperti itu. Loh, itu kami udah pegang kencang-kencang Taurat Tuhan. Sudah kami taati. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Munculnya orang yang disebut kelompok orang Farisi. Munculnya orang yang disebut kelompok ahli-ahli Taurat. Munculnya orang yang disebut orang-orang Saduki. Itu adalah kelompok orang-orang yang sekarang. Di dalam masa-masa sulit 400 tahun. Itu seperti yang saya katakan, memegang kursi erat. Tetapi bukankah Rasul Paulus berkata, bukan karena mentaati hukum Taurat seseorang diselamatkan. Sebaliknya, oleh karena kemurahan Allah. Seperti itulah hidup orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan ketika Yohanes lahir, Zakaria bersyukur. Dan kenapakah dia bersyukur? Bukan untuk anaknya yang mungkin sedang digendong. Maaf, saya pakai satu logika yang agak vulgar. Ketika Zakaria gendong anaknya. Ya. Lalu yang dipuji-puji anak Maria yang belum lahir. Ya kan? Kok aneh ya? Yang digendong anaknya yang dilahirkan oleh istrinya Elizabeth. Yang dipuji-puji bayi yang belum lahir. Yang jadi Elizabeth mikirnya apa nih? Kalau tidak ada peristiwa sebelumnya. Roh Kudus dan bayi yang di dalam rahimnya melonjak. Kira-kira pikirnya apa deh? Wah, kurang enak ngomongnya ya. Saya kasih perbandingan. Saya lagi gendong anak. Yang dipuji-puji. Istri tetangga yang hamil tua. Ini nanti anak tetangga ini pasti lebih ganteng dari anakku. Istri saya mikir apa ya? Ngerti ya? Tetapi Elizabeth tahu persis. Inilah rasa syukur orang-orang yang sungguh-sungguh melihat karya Tuhan yang yang dipuji-puji Yesus yang belum lahir, tetapi yang Zakaria tahu persis sekitar 3 bulan lagi akan lahir sebab apa? Dia ikut menyaksikan pertumbuhan bayi Yesus ketika masih di rahim Maria. Karena Maria tinggal di sana sekitar 3 bulan lamanya dikatakan begitu kan. Sampai lahirnya Yohanes. Minggu lalu Pendeta Jonathan berkhotbah. Sangat mungkin Maria mendampingi sampai lahirnya Yohanes Pembaptis sebab dikatakan Maria tinggal di sana sampai 3 bulan lamanya. Melalui kelahiran Yohanes Pembaptis, Zakaria ingat ada yang lebih besar daripada lahirnya anakku. Pada waktu Zakaria memikirkan ada sesuatu yang lebih besar daripada Yohanes, anakku yang lahir ini, sebetulnya dia merefer kepada Tuhan Yesus, bukan? Dan disinilah yang harus kita selalu katakan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sedapat-dapatnya, tolong dikaitkan dengan apa yang kita rasakan dan kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Jikalau tidak dikaitkan dengan Kristus Yesus, rasanya itu belum nancap gitu loh, belum makjelep. Kemarin saya pergi ke Biak 1 hari.
Dengan rombongan anak-anak pemuda dari Hong Kong tetapi asalnya dari Indonesia. Yang terbeban dengan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Mereka adalah tim yang sangat ahli membuat video-video. Salah satu daripada anak kami ini namanya Stephen. Dia membawa drone. Jadi setelah selesai acara mengunjungi beberapa sekolah, ya main-main di pantai sebentar. Saya mengatakan, saya tidak ikut turun ya, saya mau tidur di mobil. Sebab semalam saya tidurnya di pesawat. Dan nanti malam saya balik lagi. Besok pagi saya balik lagi. Jadi saya tidur di mobil kira-kira 20 menit. Pintu terbuka. Kenapa? Waduh, drone-nya ceblok gitu, hilang. Nabrak pohon lalu jatuh. Saya tanya harganya berapa? 20 juta lebih. Kalau sekarang enggak tahu. Kalau beli baru lagi berapa? Cari. Lalu dia ngomong, wah ini kita harus pulang dulu nih, ambil laptop. Ya. Jadi di download dulu itu video terakhir ada di mana. Gitu ya. Supaya dicariin lokasinya. Waktu di mobil itu saya bilang, loh kenapa harus dari laptop bawa pulang dulu ambil laptop. Bukanlah lewat HP juga bisa. Oh iya ya, karena dia panik gitu loh. Bodoh banget gitu ya. Untung ada pendeta yang sedikit ngerti-ngerti hal gini gitu ya. Lihat aja dari HP. Sekarang ambil di SSD. Karena tidak suka punya kacamatanya. Dilihat gitu. Oh, akhirnya kira-kira ketahuan lokasinya di mana. Singkat cerita akhirnya ketemu. Setelah ketemu saya ngomong begini sama dia. Kamu jangan cuma bersyukur drone-mu yang mahal ini ketemu. Kamu harus bersyukur. Kamu pernah hilang. Kamu pernah terjatuh. Dan Kristus mencari. Bayar harga lebih sungguh-sungguh daripada kamu tadi waktu mencari drone. Kalau cuma mengucap syukur, puji Tuhan drone-nya tidak jadi hilang. Itu syukurnya belum Kristiani. Ya. Sakaria bersyukur bukan hanya mengatakan puji Tuhan akhirnya aku punya anak. Semua orang yang pernah menantikan kelahiran anak, tidak Kristen pun ketika punya anak yang ngomongnya begitu. Tidak ada bedanya dengan orang Kristen. Tetapi Sakaria membedakan. Ketika dia punya anak, dia lebih bersyukur untuk juru selamat dunia. Waktu kita sakit dan disembuhkan, mari kita bersyukur. Puji Tuhan aku sakit, dokter bilang tidak mungkin sembuh. Tetapi akhirnya mujizat terjadi, aku sembuh. Tetapi aku lebih bersyukur oleh darahnya. Dosaku diampuni. Itu baru syukurnya orang Kristen. Orang non-Kristen sakit hampir mati, sembuh juga bersyukur. Tapi yang membedakan syukur kita dengan orang itu, dosa kita diampuni oleh Kristus Yesus. Dan itulah Sakaria. Dia bersyukur tentu memang mempunyai pengertian. Aibku diangkat. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan bahkan itu sejak perjanjian lama. Salah satu bukti bahwa seseorang dikutuk oleh Tuhan itu tidak punya keturunan. Masih ingat Abimelekh ketika mau mengambil istri Abraham? Demikian juga Firaun. Demikian juga orang-orang Filistin ketika merebut tabut perjanjian Allah. Dikatakan apa? Kalau tidak dikembalikan, kalau tidak diganti rugi itu bangsa Israel, engkau akan punah. Seluruh wanita akan ditutup rahimnya dan tidak mempunyai keturunan. Itu perjanjian lama, berulang kali begitu. Maka kebayang enggak? Di satu sisi dia adalah seorang imam. Tetapi sampai tua tidak punya anak. Apa pikir orang-orang Yahudi pada waktu itu? Kalau dia imam yang benar. Yang diberkati Tuhan. Kenapa tidak punya anak? Pasti dia punya dosa yang kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Dan Sakaria mau ngomong apa?
Elizabeth mau ngomong apa untuk menghibur dirinya? Tidak ada yang bisa dikatakan. Bukti nyata. Sosok kalau misalnya, ini misalnya amit-amit jangan. Kedapatan saya mengidap HIV. Kalian mikir apa? Lalu saya ngomong gini, saya kurang hati-hati 3 bulan yang lalu saya cukur, lalu diberesin pakai silet, saya tidak perhatikan itu silet bekas. Saya ngomong gitu kan ya. Saya yakin Pendeta Yung tidak sebodoh itu. Mana ada orang sekarang cukur masih mau dirapiin pakai silet apalagi tidak perhatikan. Itu mah alasan. Ada orang akan berpikir gitu. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Tidak tahu dari mana. Tetapi orang pikirnya kemana-mana. Saya tidak tahu dari mana, tetapi orang lain kemana-mana. Dan kemana-mananya jelek untuk saya. Itulah kira-kira keadaan daripada Zakaria. Mau ngomong apa? Bukti nyata. Baca perjanjian lama. Dia juga tahu kok. Tuhan menghukum orang yang berdosa. Hukuman yang paling berat itu apa? Tidak punya anak. Itu sebabnya istri pertama dari Daud pun tidak punya anak. Karena ketika Daud bersukacita menyambut tabut masuk ke kota Yerusalem dengan menari-nari, Milka berkata, kamu tuh raja. Jangan malu-maluin seperti itu. Nari-nari. Dan dia tidak pernah punya anak karena mengutuk sukacita Daud yang menari-nari karena tabut perjanjian masuk kota Yerusalem. Itu yang dialami oleh Zakaria. Tetapi aib Zakaria yang dihapus oleh Tuhan pada masa tuanya ini justru mengingatkan Zakaria. Janji Tuhan kepada Abraham sudah berlalu 2000 tahun lamanya. Zaman Abraham itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Tetapi Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang bermegang janji. Allah adalah Allah yang mendatangkan pagi setelah malam gelap yang panjang. Itu sebabnya dia bersyukur terlebih dahulu tentang Abraham dan Yesus Kristus. Baru itu sebabnya kemudian dia berkata, dan engkau hai anakku yang akan disebut anak Nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Bagian ini mari saya akan bandingkan dengan Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit-bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Luar biasa sekali. Bukan hanya aibnya dihapuskan. Ketika akhirnya Elizabeth punya anak, semua orang yang pernah punya pikiran negatif kepada Zakaria dan Elizabeth sekarang harus menutup mulutnya. Oh, yang aku pikir ternyata salah. Pembelaan datang dari Allah. Ada kalanya ketika kita difitnah, ada kalanya ketika kita dirugikan, ada kalanya ketika kita direndahkan oleh orang lain, ada baiknya kita berdiam diri. Semakin kita menjawab, semakin orang menduga. Kalau enggak salah enggak mungkin belanya mati-matian kayak begini. Tetapi kalau kita benar, akhirnya Tuhan akan menegakkan kita kembali. Orang yang pernah berpikir negatif
kepada Sakaria. Sekarang harus mengatakan, oh kami salah. Dan bukan hanya itu. Sakaria ketika memuji Yohanes mengatakan, hai anakku engkau bla bla bla. Dia sekarang menyadari bahwa ternyata di luar dugaan dia, anak yang dilahirkan pada masa tuanya menggenapi dan bahkan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itu sebabnya ketika kemudian Yohanes melayani, bukankah ketika dia ditanya, siapakah engkau, apakah engkau Mesias yang dijanjikan? Dia mengatakan apa? Bukan. Aku hanya suara orang berteriak-teriak di padang gurun. Atau pakai bahasa lain, bukan. Aku hanyalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di pasal 40 ayat 3 sampai ayat 5. Sakaria di dalam pengharapannya hanya berharap, asal aku punya anak. Dan dia kecewa. Pengharapan itu seperti tidak terwujud. Maka pada waktu tua, di dalam kekecewaan dia sudah tidak berharap. Saudara, bukankah seringkali pengharapan itu muncul ketika kita mengalami kekecewaan? Jikalau semua yang kita inginkan di dalam dunia ini selalu terwujud. Kalau mau jujur kita masih punya pengharapan enggak? Tidak perlu. Tetapi ketika kekecewaan, ketidakmengertian, dan kegagalannya begitu rupa, tiba-tiba seolah-olah mengurung kita. Sehingga kita tidak tahu harus bagaimana. Pada waktu itu, pengharapan datang dari Tuhan, bukan? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Mujizat selalu terjadi secara tidak terduga. Karena mujizat bentuk daripada pengharapan di tengah kekecewaan yang paling mendalam. Yang seolah-olah tidak mungkin lagi perlu berharap. Dan itulah yang dialami oleh Sakaria pada waktu itu. Tetapi yang boleh kita simpulkan ketika dia mengatakan bahwa anakku ternyata adalah sesuatu yang lebih daripada yang kuharapkan. Asal punya anak aku udah bersyukur. Tetapi ternyata anakku yang lahir ini adalah bahkan yang dinubuatkan. Yang akan mendahului, yang akan membuka jalan bagi juru selamat. Oh, luar biasa. Di dalam pengertian ini sebetulnya bukankah dia boleh saja ketika menggendong anaknya mulai berkata, berbahagialah engkau anakku. Itu dulu yang di ngomong boleh kan? Enggak salah. Tetapi kenapa seperti yang tadi saya katakan, justru lebih banyak berbicara tentang Kristus. Ini bukti kematangan kerohanian, kematangan karakter Kristiani. Lebih bersyukur untuk berkat-berkat orang banyak lebih daripada syukur untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang Kristen baru bersyukur jika orang lain mengalami musibah dia satu-satunya yang lolos. Ada banyak orang Kristen iri ketika orang lain mendapatkan berkat, aku kok tidak. Tetapi orang Kristen yang matang rohani, yang karakternya karakter Kristiani. Aku boleh terpuruk, aku boleh ancur-ancuran, dan orang lain mendapatkan berkat. Itu alasan kuat bagiku untuk bersyukur. Dan itulah Sakaria. Itu sebabnya dia lebih dahulu justru bersyukur untuk segenap berkat bagi bangsa Israel dan bukan untuk dirinya. Kalau kita kan enggak. Tuhan, kenapa ketika kebakaran satu-satunya rumahku yang terbakar, yang lain enggak? Kurang ajar ini. Dengan kata lain kalau yang lain kebakar dia punya, enggak kebakar dia bersyukur setengah mati. Sakaria boleh rumahnya terbakar. Boleh hidup di dalam kegelapan sampai masa tuanya. Ketika terang itu sudah datang. Yang disyukuri orang lain terlebih dahulu. Luar biasa. Itulah sebabnya kemudian tadi bukankah dia berkata, anakku jangan GR.
Kira-kira gitu ya. Kalau pakai bahasa saya, jangan sombong. Jangan lupa diri. Kamu cuman pembuka jalan. Kamu cuman pembuka jalan. Kamu harus mempersiapkan satu generasi di mana bapak-bapak berbalik kepada jalan yang benar. Anak-anak muda dengan sukaria menyambut kedatangan Sang Mesias. Bahwa keselamatan bukan berdasarkan pegang erat Taurat Tuhan. Tetapi karena pengampunan. Saya akan bacakan ayat 77. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Itu sebabnya ini yang terus-menerus diwanti-wanti oleh Zakaria kepada anaknya Yohanes. Sehingga pada waktu Yohanes kemudian melayani, dia terang-terangan menyampaikan berita seperti ini. Orang-orang Farisi yang memegang erat Taurat seperti saya naik roller coaster ya, itu memegang erat kursinya, padahal sudah betul-betul sudah dicepit, tidak mungkin terlontar, ya kan? Itulah orang Farisi. Oleh Yohanes dikatakan, hai engkau keturunan ular beludak. Itu semua karena apa? Khotbah-khotbah Yohanes Pembaptis pada masa dewasanya. Ekspresi daripada rasa syukur dan pemahaman selama 1 tahun Zakaria di dalam kebisuan. Itu semua disampaikan kepada anaknya dan mewarnai khotbah-khotbah Zakaria. Yohanes. Itu sebabnya ketika ditanya dia cuma ngomong apa? Aku suara orang-orang yang berteriak di padang gurun. Ketika dikatanya lagi, kenapa dia akhirnya membaptis lebih banyak orang? Dia ngomong apa? Biar aku makin kecil dan dia makin bertambah. Jangan GR. Yohanes sadar persis. Zakaria sadar persis ketika akhirnya pada masa tuanya dia mempunyai anak. Anak itu pada hakikatnya bukan untuk mereka berdua, ayah dan ibunya. Tetapi untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya sengaja dilahirkan pada masa tuanya supaya satu generasi dengan Tuhan Yesus. Anakku engkau harus membuka jalan bagi Mesias. Itu sebabnya kemudian di dalam ayat yang ke-78 tadi dikatakan iya di sini Kristus akan melawat umatnya. Ia akan melawat umatnya. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Sasa, mana ada matahari terbit dari tempat yang tinggi kemudian terbenam di kaki langit. Surya pagi terbit dari mana? Ya dari timur, kaki langit timur paling rendah. Beberapa waktu yang lalu saya masih anak saya masih tidak pernah. Kenapa ya? Waktu pagi matahari gede sampai tengah hari agak kecil. Saya kasih tahu. Apakah jaraknya itu berbeda? Mau beda berapa banyak sampai kelihatan gede banget sama kecil. Itu sebetulnya tetap sama. Lah kok gede dan kecil? Ada pembandingnya. Waktu matahari terbit atau terbenam, pembandingnya tuh gedung-gedung. Pembandingnya tuh pohon-pohon. Maka matahari kelihatan gede. Tetapi dengan ukuran yang sama ketika tengah hari jam 12, pembandingnya apa? Langit yang sangat luas. Maka jadi kelihatan kecil. Cara paling gampang kalau kamu tidak percaya apa yang Papa katakan, ambil kertas manila yang hampir lebarnya hampir sekitar 1 meter persegi gitu ya, yang luasnya hampir 1 meter persegi. Bikin lingkaran dengan jari-jari 2 cm di tengah-tengahnya. Lalu ambil kertas kecil ukuran 5 cm kali 5 cm. Bikin juga
lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Sama kan ukurannya? Bandingkan. Yang di kertas manila akan kelihatan kecil. Tetapi yang saya mau katakan, surya pagi itu terbit dari tempat yang paling rendah, pelan-pelan naik. Seringkali saya ketika berdoa tuh, kalau di sini tidak mau puitis, nanti dikira saya baca syair. Tapi kalau sendiri, kadang-kadang tuh saya berdoanya begini, Tuhan, di pagi hari ini ketika matahari baru saja terbit, saya berdoa, menaikkan doa kepadamu. Biarlah bersama dengan semakin tingginya matahari di langit. Pada waktu itu doaku sampai ke hadiratmu. Padahal saya percaya doa saya itu lebih cepat sampainya surga dibandingkan matahari naik. Tapi itu kan indah doa seperti itu. Kira-kira gitu kan. Yang namanya surya pagi itu dari tempat yang paling rendah. Tetapi di sini dikatakan apa? Ia melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Sebab ini bukan berbicara tentang matahari yang setiap hari kita saksikan. Berbicara Yesus yang turun dari surga. Terangnya melebihi terang matahari. Matahari pagi ini bersinar. Nanti sekali lagi membawa kita kepada kegelapan. Tetapi surya pagi yang terbit dari tempat yang paling tinggi. Sekali terbit tidak pernah terbenam. Itulah terang hidup kita. Itulah pengharapan hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Apapun yang seolah-olah membuat kita bahkan sudah kehabisan air mata. Sehingga kita menangis tanpa air mata. Tetapi merobek-robek hati kita. Biarlah dalam situasi seperti itu tetap ingat. Surya pagi sudah bersinar dari tempat yang tinggi. Sama seperti kehidupan Zakaria. Seperti gema yang paling sayup-sayup. Oh. Seperti itu kita mulai mendengar pengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika mulai mendengar pengharapan di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Bersyukurlah. Sama seperti sukacita dan syukur daripada Tuhan. Kita diam sejenak. Biarlah lagu yang disampaikan ini menolong kita merenung di hadapan Tuhan. David akan menyanyikan sebuah lagu. So like the voice of an angel, reading a lesson unheard. Oh, with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow. After the shower is gone. Oh, how
kita bangkit berdiri menyanyikan refrennya. Bring home, oh how welcome thy voice, making my heart in sorrow rejoice. whispering hope. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in sorrow rejoice. Bersama-sama dengan segenap umat percaya yang mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan, sekali lagi kami datang dan mengucap syukur. Berkat-Mu bersama-sama dengan penyertaan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Oleh karenanya pada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau menyisihkan sebagian, biar Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu, mendukung pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil di tempat ini maupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Voice of an angel, praying a lesson unheard. Oh, with a gentle persuasion, whisper comforting word. Wait till the darkness is wait till the death is done. Oh,
Maha It is all glory joy. Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Oke, mungkin cuma satu ya. Di tangan saya sudah ada persembahan amplop khusus untuk persembahan Natal. Saya tidak tahu, belum dibagi ya, tapi nanti keluar dari ruangan ini akan dibagikan ya. Jadi ini amplop persembahan khusus Natal. Di amplop ini ada tertulis kalimat seperti ini ya. Kami bersyukur dan memberi persembahan Natal ketika teringat Tuhan rela menjadi bayi lemah, bahkan hanya diletakkan di palungan. Seberapapun rendahnya hidup kita, Tuhan yang maha mulia turun lebih rendah daripada kehidupan kita. Dia rela miskin bagi kita supaya kita kaya di dalam Tuhan. Jadi nanti dibagikan amplop persembahan syukur Natal dan hanya dikumpulkan minggu depan saja. Ya, hanya dikumpulkan minggu depan saja. Yang minggu depan berhalangan hadir, tidak apa-apa, titip saya hari ini. Pasti minggu depan tetap nyampe ke kantong persembahan di gereja, begitu ya. Paling aman titip pendeta. Kalau masalahnya bukan aman dalam artian apa-apa, tidak lupa. Gitu ya. Karena saya punya istri yang selalu mengingatkan saya. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan. Saya tadi worship leader kita, Pak David mengatakan, kali itu paduan suara latihan 3 bulan hanya untuk tampil 3 menit. Orang Tionghoa itu punya peribahasa. Di atas mimbar cuma 1 menit. Latihan keras di bawah mimbar 10 tahun. Tetapi saya mau tambahin itu peribahasa. Tetapi yang cuma 1-2 menit di mimbar punya nilai kekal di surga. Jangan khawatir. Dengan sepanjang hidup kita yang penuh dengan kegelapan. Kalaupun seolah-olah pengharapan itu tidak pernah muncul. Karena kegelapan itu pun dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa kita tahu betapa indahnya kekekalan. Ada banyak orang diizinkan mengalami kesulitan-kesulitan. Hanya demi satu orang yang lain. Yang suatu saat mengalami kesulitan yang sama. Kalau misalnya saya ini lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya raya. Yang tidak pernah kekurangan. Lalu saya menghibur orang yang susah, yang sulit hidup dalam kemiskinan. Tahan di dalam Kristus. Ada kekuatan. Dia mungkin cuma ngomong gampang. Kamu dari kecil anak orang kaya. Tapi ketika saya mengatakan tahan. Dulu saya pernah lebih susah dari kamu. Kalimat dia mengagetkan. Lalu dia mulai buka telinga dan berkata, dulu Pak Yung susahnya kayak apa? Lalu saya cerita misalnya, untuk pergi ke gereja harus jalan kaki 3 jam. Itu betul. Tapi melayani di pedalaman sih. Ya. Gitu ya. Saya sekarang untuk pergi ke gereja hanya susah naik angkot aja kok rasanya berat banget. Pak Yung dulu pernah untuk pergi ke gereja harus jalan kaki 3 jam baru nyampe. Itu kan memberikan penghiburan. Jadi kalau engkau mengalami kesusahan dan kemudian sekarang sudah mendapatkan kelepasan, cari orang yang susahnya sama seperti engkau. Datangi dan hibur dia. Maka kegelapanmu, kesulitanmu itu yang saya katakan bernilai kekal. Pakai hidup kita, apapun itu, seperti dijumput, taruh di dalam kekekalan. Angkat, taruh dalam kekekalan.
ketika nanti di sana kita akan bersyukur dengan masa-masa sulit kita. Ketika kita di surga, kita tidak mungkin bersyukur dengan kelimpahan kita di dunia, karena kelimpahan di surga lebih daripada kelimpahan di dunia. Tetapi kita mengalami kesulitan-kesulitan di dunia, akan bersyukur untuk kesulitan-kesulitan itu di dalam kekekalan. Pakai, minta hikmat Tuhan untuk semuanya itu. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan. Yang kami minta sekarang ya Tuhan, bukan hanya sekedar kami dilepaskan dari kesulitan-kesulitan itu. Tetapi berikanlah kepada kami kepekaan untuk melihat orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan kami. Dan kepada merekalah Engkau mengutus kami untuk menjadi penghibur, untuk menjadi penganggu kekuatan. Bahkan untuk menghantar mereka datang kepada keselamatan dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Bahkan mendapatkan sukacita. Karena surya pagi dari tempat yang tinggi terbit bagi mereka yang kepadanya kami datangi untuk kami hibur. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan. Di dalam kekekalan nanti. Tidak mungkin kami bisa bersyukur untuk kelimpahan yang kami alami di dalam dunia ini. Tetapi justru di dalam kekekalan. Kami bersyukur untuk semua masa-masa sulit yang kami alami selama kami hidup di dalam dunia ini. Sebab ketika kami memakai semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan, itu mendatangkan hal yang bersifat kekal. Tuhan, tetapi kami percaya Engkau pun sanggup memberikan kepada kami hikmat bijaksana. Sehingga kelimpahan-kelimpahan kami di dalam dunia ini juga boleh kami pakai sebagai fasilitas untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga sekalipun kelimpahan dan kemeriahan kehidupan kami dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan surgawi. Tetapi apa yang kami peroleh di dalam dunia ini juga boleh bersifat kekal. Karena kami pakai bukan untuk diri kami sendiri. Tetapi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan dan mengajarkan kami untuk bersyukur. Seperti Sakaria bersyukur. Bukan hanya keuntungan pribadinya. Bersyukur untuk segenap bangsa. Bersyukur untuk segenap umat manusia. Oleh karenanya ya Tuhan, kami teringat bahwa yang di surga yang mulia bukan hanya ayah dan bapak kami, tetapi bapak semua orang. Oleh karenanya itu ya Tuhan, kami berdoa, berkatilah banyak orang, bahkan yang belum mengenal Engkau, dengan berkat yang sama yang sudah Kau berikan kepada kami. Sama seperti Engkau memberikan kepada kami matahari yang terbit di kaki langit sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Bagi kami, juga bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami rindu keselamatan kekal juga Engkau bagikan kepada mereka yang belum mendengar Injil-Mu. Dan siapa lagi yang memberitakan Injil jikalau bukan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berdoa untuk rangkaian kegiatan Natal. Sepanjang bulan Desember ini berita-berita dari minggu Advent pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kebaktian Natal pada tanggal 24, perayaan Natal pada tanggal 25. Biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh dipakai sebagai alat untuk membawa orang-orang belum percaya yang hidup di dalam kegelapan mendapatkan terang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami sekarang mau berdoa. Seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami yang tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa pengharapan, bahkan berkat-berkat di dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, pertolongan, penyertaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya.